dulu lah, udah matiin rokoknya, usir masuk kamera ini. Duduk musafir. Musuh TV ntar ini. Deh. Udah musafir. Kita Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa sallallahu ala hawla wa quwwata illa billah. Bismillah, kita lanjut kembali kepada pembahasan kita masih mengenai tentang apa kemarin mengqashar salat ya. Mengqashar salat kemarin syarat-syarat mengqashar salat itu ada 7 yang baru kita bahas kemarin, baru sampai 2 ya. Wajibun mubahan, yang diperbolehkannya mengqashar itu perjalanannya mubah. Selanjutnya yang ketiga adalah wal ilmu bijawazil qasri. Wal ilmu bijawazil qasri. Orang yang ingin mengqashar salat dia harus tahu diperbolehkannya untuk mengqashar salat tersebut. Seperti apa makna nasalita min syuruti jawazil qasri lil musafiri ilmuhu bijawazihi syar'an. Mengetahuinya orang tersebut dengan diperbolehkannya qashar. Seperti kalau ra'an nasa yaksurun. Kalau seandainya dia melihat segerombolan orang mengqashar salat, ya satu rombongan ini mengqashar salat semua, ya. Faqashara ma'ahum jahilan. Kemudian dia ikut mengqashar salat tersebut jahilan karena tidak paham, nggak ngerti. Ya, kan dia harus tahu ilmu mengqasharnya ini. Mengqashar salat dia harus tahu ilmunya. Ketika dia melihat, oh dalam perjalanan nih orang banyak, rame nih, salatnya diqashar, dia ikut mengqashar juga, tapi dia nggak tahu permasalahan tentang mengqashar salat, ya. Dalam kasih salatuhu, salatnya tidak sah. Makanya harus dipelajari dulu syarat-syarat mengqashar salat diperbolehkannya salat yang diqashar. Ya, ini kita bahas nih. Yang ketiga, yang keempat, wa niyatul qasri 'inda ihram. Wa niyatul qasri 'inda ihram. Niat mengqashar salat saat takbiratul ihram. Ya. Saat takbiratul ihram dalam artinya niat berbarengan takbiratul ihram dalam artinya niat mengqashar salat. Ya. Mengqashar salat. Salat zuhur kita mengqashar. Ya kan, usolli fardhu zuhri qasran. Qasran rakaataini, ya kan? Jadi 2 rakaat kan? Ya barengan tuh, ya, sambil takbiratul ihram. Karena an-Nawawiya al-mana an-Nawawiya min syuruti jawazil qasri musafiri qarnuhu niyatahu. Ya. Al-qasri lil ihrami yakinan, secara yakin. Usolli fardhu, kalau kita melafazkan niat salat sebelum takbiratul ihram itu sunnah, namanya talafuz. Talafuz. Adapun niatnya itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Terus salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu semuanya berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau kita dengar imam atau kita sendiri terdengar suara usolli fardhu zuhri, ya kan? Itu namanya talafuz, melafazkan niat. Niatnya tetap dalam hati ketika takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram dia niat tuh dalam hati mengqashar salat. Ya. Gitu. Yang kelima, wa an takuna sholatu rubaiyatan. Salatnya itu harus yang hitungan rakaatnya 4. Yang jumlah bilangan rakaatnya 4. Mana minal khamisa min syuruti jawazil qasri lil musafiri aw sholati allati yuridu qasraha rubaiyatan ay dhuhran aw asran aw isya'an la thunaiyatan aw thulatiyatan
fala yajuzu al-qasrul maghribi ala sahihi. Jadi sholat yang dikosor itu harus sholat yang hitungan jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. 4 rakaat. Di sini sebutkan seperti kalau sholat yang laki yurid dikosroha rubaiyatan. Adanya sholat yang ingin dikosor itu jumlahnya 4 rakaat. Seperti duhran, sholat duhur, au asran atau sholat asar, au isya'an atau sholat isya. Itu 4 rakaat jumlahnya, ya kan? La tunaiyatan, bukan sholat yang rakaatnya 2. Nah ini udah singkat, mau disingkat lagi nggak bisa ya kan? Udah 4 disingkat jadi 2 disingkat jadi berapa? Enggak sholat ya jadinya, ya enggak? Ya enggak bisa. Au thulatiyatan, atau enggak bisa sholat yang hitungan rakaatnya 3 rakaat, enggak bisa. Kalau maghrib enggak bisa dijawab, enggak bisa dikosor. Ya, tetap. Kalau kita mau menjamak sholat juga sekaligus mengkosor sholat, ya maghrib sampai isya. Maghribnya tetap 3 rakaat. Yang dikosor adalah sholat isyanya. Maghribnya tetap 3 rakaat. Cuma aja yang dikosornya itu sholat isyanya. Kalau yajuzu qasrul maghribi ala shahihi, maka tidak boleh mengkosor sholat maghrib menurut kaul yang sahih. Ya, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Ya, kita perjalanan tuh, kita lihat jamak kosor sekaligus jamak gitu kan ya, maghrib sama isya, jamak takhir jamak takhir taruh ya. Ya, kemudian kita sholat isya dulu kan, setelah sholat kemudian sholat isya 2 rakaat kan, kemudian sholat maghribnya kan takhir kan, diakhirkan maghrib ya. Nah itu sholat maghrib tetap 3 rakaat, kemudian yang nggak bisa dikosor, ya hanya menjamak saja dia. Nah, yang keenam adalah musafari ila tamamiha. Syarat mengkosor sholat yang keenam adalah perjalanan itu dawam terus, ya sampai tamamiha ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat tadi. Almanan nasali sami syurut jawazul qasr musafiri daw musafiri yakinan fi jam'i salatihi min awwaliha ila akhiriha. Penjelasan kemarin. Kalau sholat safinatuhu ila ma yajuzu lahu al-qasru fi aw syakka hal balagatu aw nawa al-iqamata aw syakka fi niyyatiha atamma. Jadi ketika di perjalanan itu terus sampai sempurnanya sholat yang dia kerjakan. Kayak kemarin kan udah dibahas tuh, orang mau menjama sholat apa kemarin, jama takhir ya. Kemudian ketika dia jamak di pertengahan dia berhenti, nggak melanjutkan perjalanan, mau tinggal di situ, maka nggak bisa dijamak. Ya, kosor kayak begitu juga. Ya, kosor kayak begitu. Falawa sholat, gambarannya. Falawa sholat safinatuhu ila ma yajuzu lahu al-qasru fi. Kalau seandainya perahunya, kapalnya itu sudah sampai kepada apa-apa yang tidak dibolehkan untuk mengkosor, sampai berarti tempat dia udah mukim gitu kan ya, udah menetap bahasanya gitu kan, dan udah nggak boleh kosor kan, karena dia udah tinggal di situ gitu. Ausyaka atau ragu-ragu, di sini atama dia tidak boleh mengkosor, tapi dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, dikosor nggak boleh, paham nggak? Dia kan naik kapal laut nih, ya kan? Kapal lautnya itu udah sampai kepada tempat di mana dia tidak boleh lagi mengkosor sholat. Udah sampai tujuan rumah atau apa gitu kan, dan dia udah tinggal situ kan, itu nggak boleh dia mengkosor, dia harus atama menyempurnakan sholatnya. Ausyaka atau ragu-ragu, ya ragu-ragu sampai belum gitu kan, ya kan, maka itu juga tidak boleh, dia harus menyempurnakan sholatnya. Udah sampai apa pula usyaka hal balagatu, udah sampai belum ya, udah sampai. Nah, dia kalau ragu seperti itu dia harus menyempurnakan sholatnya. Au nama aliqomata, atau ada niat tuh, dia pengen tinggal sini udah, nggak meneruskan perjalanan lagi, udah tinggal sini dah. Nah kayak gitu juga nggak boleh dikosor sholatnya, ya harus disempurnakan sholatnya 4 rakaat kalau dia zuhur. Ausyaka fi niyyatiha, atau ragu dalam niat, kosor nggak ya, kosor nggak. Nah, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Bisa dipahami ya?
Nah, yang ketujuh terakhir wa alla yang tadiya bi mutimin fi juz'in min sholatihi. Orang yang mau mengqashar sholat ini dia nggak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Paham nggak orang sholat sempurna? Iya. Kalau kita mau mengqashar sholat sama orang yang juga mengqashar sholatnya. Jangan kita bermakmum sama orang yang sholatnya tam sempurna. Kalau orang beda dengan orang yang menjama aja gak qashar. Kalau orang menjama sholat, jama takdim ke jama takhir, bermakmum kepada orang yang sedang sholat zuhur aja nggak apa-apa kita bermakmum sama dia. Tapi kalau mau qashar sholat nggak bisa, harus kudu dengan orang yang mengqashar sholatnya juga. Qashar sholat itu kebetulan tuh lagi sholat berjamaah. Nah dia sholat zuhur 4 rakaat, yang nggak sah. Mana boleh, harus dengan yang 2 rakaat. Sama udah gitu. Yang kita mau lihat qashar, kita aja sholat qashar, dia biar sholat, kita bikin barisan lagi mau qashar sholat. Ya paham kayak gitu. Al-mana an-nasabi'a min syurut jawazil qasir musafiri ala yaqdiya fi juz'in min salatihi bi mutimin ala qudwatihi bihi wa in dhannahu musafiron. Sekalipun dia menyangka ini musafir gitu kan, musafir nih, wah qashar kan tadi sholat 4 rakaat kan. Nah juga walaupun dia menyangka ini musafir, kalau musafir kan udah boleh dijama gitu kan, qashar juga, tapi ternyata sholatnya 4 rakaat nggak boleh. Tabayyana atau jelas ba'da tabayyuni itmamihi laqablahu. Oh ternyata jelas. Wah udah rakaat kedua bangun lagi gitu kan. Oh berarti 4 rakaat sholatnya. Nah ini juga nggak sah. Ya. Kalau ngikut langsung 4 rakaat lagi ya apa-apa. Nah, kalau sholat qashar ya 2 rakaat ya. Qashar kan dia qashar 2 rakaat. Lanjut ngikut barisan orang yang sholatnya full 2 rakaat, dia bangun lagi, kita langsung ikut bangun lagi ya apa? Nah kita kan ada qashar 2 rakaat. Nggak boleh di Terus kita aja ngikut sama dia nggak sah gitu. Yang 4 rakaat tadi. sendiri aja, nggak boleh diimamin. Kalau bisa menggolong kita sendiri, gitu. Kan. Kita kan nggak tahu dia apa dia mufasir atau bukan, kita nggak tahu. Kalau udah terlanjur gitu tadi. Ya kalau terlanjur beda, nggak tahu. Balikan. Kalau mufasir kita kan nggak tahu dia mufasir dari mana. Tapi boleh guru kalau diganjel. Iya. Ganjel boleh diganjel. Baik, kalau qashar itu lebih baik kita menggolong kita sendiri, gitu. Kalau saya kan macam-macam nih. Kalau nuhu muhditsan atau setelah diketahui bahwa berhadas gitu kan, maka tidak boleh juga mengqashar auda najasatin atau dia memiliki ada najis gitu. Ya walau karena iktida'uhu bihi lahdotan, sekalipun mengikutnya bermakmum cuma sebentar gitu nggak boleh. Imamnya muhdits ada berhadas nggak boleh, atau ada najisnya ya menggulung nggak boleh diikutin imam gitu. Wakal mutimi gambaran seperti orang yang sempurna ya. Al-maskuku fi safarihi. Ini ada gambaran al-maskuku fi safarihi wa imbana musafiran qasiran. Diragu-ragukan di dalam perjalanan. Ini orang qashar, ini orang musafir apa bukan gitu kan? Iya kan kita nggak tahu. Nggak tahu nih. Maka ini nggak boleh. Nggak boleh karena ragu-ragu kan. Wa imbana musafiran qasiran, sekalipun ternyata jelas dia musafir mau qashar sholat juga. Nah karena keraguan-raguannya itu jadi nggak sah. Karena keraguan-raguannya itu jadi nggak sah. Lebih baik kita sendiri. Ya makanya udah kalau rombongan kita aja udah. Iya. Nungguin aja, jangan langsung ikut masuk barisan itu. Kita punya rombongan udah rombongan kita aja sholat. Kalau kita qashar, beda halnya kalau kita menjamak doang nggak qashar gitu kan. Ikut silakan aja. Beda penjelasannya kalau menjamak nggak qashar. Walau dhannahu musafiron, seandainya walau dhannahu musafiron, orang yang mau qashar salat tadi menyangka kalau orang ini musafir. Wa syakka fi niyyatihi al-qasra. Ketika dia ragu-ragu. Dia menyangka ini orang musafir, kalau musafir pasti kan mau qashar misalnya gitu kan ya, qashar salat. Ketika dia ragu-ragu, qashar kagak ya, takutnya ini bukan enggak qashar salat. Kan harus yang dia ikutin qashar salatnya juga gitu kan. Ya, wa nawau kemudian dia lihat. Tuh. Au alla qaniyatu ka an qala in qashara qashar tu.
kosoro in kosoro. Nah, kalau dia gantung kan niatnya begitu atau dia ragu-ragu kayak tadi kalau dia menggantungkan niat, kalau dia kosor saya kosor sholat begitu enggak, itu boleh. Kalau dia mau kosor sholat imam, saya kosor juga sholat, itu nggak apa-apa kayak begitu ya. Sah gitu. Sah itu nggak apa-apa. Ya. Saya kosor. Main kalau in kosor tuh kosor in kosor, paham ya? Jadi intinya yang ketujuh itu nggak boleh orang yang mengkosor sholat itu bermakmum kepada orang yang sholatnya tam sempurna 4 rakaat. Ya harus dengan yang mengkosor sholat juga. Ya gitu ya. Terpaham ya? Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Tanya juga nggak apa-apa. Al-Fatihah.
Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta Rabbana alaina sabra Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah